Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sebuah topik yang sangat penting dalam bidang sistem informasi akuntansi, yaitu teknik dokumentasi sistem. Kenapa topik ini penting? Karena ketika kita membangun, menggunakan, atau mengaudit sebuah sistem, kita membutuhkan cara untuk menggambarkan bagaimana sistem itu bekerja. Bayangkan, kalau kita hanya mengandalkan hafalan atau penjelasan lisan, tentu akan sulit dipahami orang lain, bukan? Nah, disinilah dokumentasi sistem berperan. Dokumentasi membantu kita menjelaskan sistem secara tertulis maupun visual, sehingga mudah dipahami, dianalisis, dan dikomunikasikan kepada berbagai pihak, seperti akuntan, auditor, maupun programmer. Jadi, teman-teman penasaran kan, apa sih itu teknik dokumentasi sistem? Teknik dokumentasi sistem adalah metode atau cara untuk menggambarkan dan menjelaskan bagaimana suatu sistem bekerja. Dokumentasi ini berupa tulisan ataupun gambar visual seperti diagram. Tujuannya supaya sistem lebih mudah dipahami oleh orang yang membuat, menggunakan, maupun memeriksa sistem tersebut. Jadi, dokumentasi ini berfungsi sebagai bahasa penghubung antara berbagai pihak yang berkaitan dengan sistem. Contohnya mungkin seperti auditor, akuntan, dan pengguna lainnya. Ada beberapa jenis dokumentasi sistem yang bisa kita gunakan. Yang pertama yaitu narasi, yang kedua business process diagram, yang ketiga flowchart, yang keempat data flow diagram. Masing-masing punya karakteristik dan fungsinya tersendiri. Ayo kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu ada narasi. Nah, narasi ini yaitu merupakan bentuk dokumentasi tertulis yang menjelaskan sebuah sistem secara runtut dan detail. Misalnya, kita bisa menulis alur bisnis dari awal sampai akhir. Dalam narasi, biasanya kita menjelaskan beberapa hal penting seperti tujuan, aktivitas yang dilakukan, siapa saja pelakunya, input yang masuk, proses yang terjadi, output yang dihasilkan, serta pengendalian dan pengecualian mungkin terjadi. Kelebihan narasi adalah sederhana dan mudah dibuat, tetapi kurangnya adalah tidak visual, sehingga terkadang sulit dipahami oleh orang yang lebih suka melihat gambar atau diagram. Yang kedua yaitu ada business process diagram. Business process diagram ini menggambarkan proses bisnis dalam bentuk simbol-simbol sederhana, seperti oval, kotak, belah ketupat, dan panah. Tujuannya agar orang yang melihat bisa langsung memahami alur proses bisnis tanpa harus membaca teks panjang. Business process diagram biasanya digunakan untuk memberikan gambaran jelas tentang aktivitas utama bisnis dari awal sampai akhir. Misalnya, dalam sebuah perusahaan retail, kita bisa menggambarkan alur mulai dari penerimaan order, proses pembayaran, hingga pengiriman barang. Jenis yang ketiga ada flowchart atau bagan alir. Flowchart memberikan detail yang lebih rinci dibandingkan business process diagram. Ada 3 jenis flowchart yaitu yang pertama, dokumen flowchart menggambarkan alur dokumen dalam sistem. Yang kedua yaitu sistem flowchart menggambarkan alur keseluruhan sistem. Yang ketiga, program flowchart menggambarkan logika dalam program komputer. Flowchart menggunakan simbol standar misalnya oval untuk awal dan akhir proses, persegi panjang untuk aktivitas, belah ketupat untuk keputusan, panah untuk menunjukkan arah alur. Kelebihan flowchart biasanya memberikan detail teknis yang lebih jelas, sehingga sangat membantu bagi programmer maupun auditor yang menganalisis bisnis ini. Dan yang terakhir ini ada namanya data flow diagram. Data flow diagram digunakan untuk menggambarkan aliran data dalam sistem. Biasanya digunakan oleh analisis sistem untuk merancang dan memahami bagaimana data bergerak dari satu proses ke proses lain. Simbol yang biasa digunakan yaitu kotak seperti entitas eksternal, lingkaran seperti proses, 2 garis sejajar untuk data store atau tempat penyimpan data, panah untuk aliran data. Data flow diagram biasanya dibuat bertingkat mulai dari 0 seperti yang paling umum gitu, terus lalu level 1, level 2 hingga detail yang lebih rinci. Dengan cara ini sistem bisa dijelaskan dengan gambaran besar hingga detail kecilnya.
Setelah kita membahas jenis-jenis dokumentasi, sekarang mari kita lihat manfaatnya. Dokumentasi sistem memiliki beberapa manfaat penting, di antaranya yang pertama, mempermudah pemahaman proses bisnis. Dengan adanya dokumentasi, orang baru sekalipun bisa memahami bagaimana sistem bekerja tanpa harus bertanya terus-menerus. Yang kedua, membantu identifikasi risiko dan kelemahan kontrol internal. Auditor atau analisis bisa melihat dari diagram atau narasi bagaimana yang rawan kesalahan atau penipuan. Yang ketiga, mendukung audit yang efektif. Auditor tidak perlu menebak-nebak karena semua proses sudah jelas dan terdokumentasi. Yang keempat, mempercepat pengembangan dan perbaikan sistem. Programmer atau analisis bisa menggunakan dokumentasi sebagai panduan dalam melakukan update atau perbaikan sistem. Jadi, dokumentasi bukan sekedar formalitas, tapi benar-benar alat bantu yang bernilai. Selanjutnya yaitu kita membahas simbol umum pada dokumentasi sistem. Supaya dokumentasi sistem mudah dipahami, kita menggunakan simbol standar yang sudah disepakati. Simbol-simbol apa aja sih yang biasa dipakai dalam dokumentasi sistem? Misalnya oval untuk awal atau akhir proses, persegi untuk aktivitas atau kegiatan, belah ketupat untuk pengambilan keputusan, panah untuk menunjukkan arah alur. Juga ada simbol lainnya seperti kotak untuk entitas eksternal, lingkaran untuk sebuah proses, dua garis sejajar untuk data store atau tempat penyimpanan, panah untuk aliran data. Dengan menggunakan simbol-simbol ini, orang lain bisa membaca dokumentasi tanpa kebingungan, meski berbeda latar belakang. Jadi, orang lain membacanya untuk lebih mudah dipahami. Selanjutnya yaitu kita membahas tentang perbandingan teknik dokumentasi sistem. Kalau kita bandingkan, setiap teknik dokumentasi punya kelebihan masing-masing. Yang pertama yaitu narasi. Narasi itu bersifat sederhana dan hanya berupa teks. Dia mudah dibuat tetapi tidak visual. Yang kedua, bisnis proses diagram. Bisnis proses diagram ini dia bersifat visual, cocok untuk menjelaskan alur proses bisnis. Yang ketiga yaitu flowchart. Flowchart ini lebih teknis dan detail, biasanya digunakan untuk menjelaskan logika atau alur sistem yang lebih kompleks. Yang keempat, diagram flow. Diagram flow ini dia fokus pada aliran data dan sangat berguna untuk menganalisis sistem informasi secara logis. Kesimpulannya yaitu tidak ada satu teknik yang paling sempurna, semua tergantung kebutuhan. Apakah ingin sederhana, visual, detail teknis, atau fokus kepada data. Nah, di sini kita bisa melihat contoh dari dokumentasi sistem. Di slide ini kita bisa melihat contoh nyata dari dokumentasi sistem. Dokumentasi sistem ini kan tadi bisa berupa narasi tertulis, diagram proses bisnis, flowchart atau data flow diagram. Dari contoh ini, kita bisa melihat bagaimana teori yang tadi kita bahas diterapkan dalam praktik. Biasanya, perusahaan atau organisasi menggunakan kombinasi beberapa teknis sekaligus. Misalnya, narasi digabung dengan flowchart agar penjelasannya lengkap dan mudah dipahami. Dalam gambar ini, di gambar yang paling kiri itu ada bisnis diagram proses. Nah, di gambar yang paling tengah itu ada flowchart dan di gambar yang paling kanan yaitu diagram flow. Baiklah, kita sudah sampai di akhir materi. Sebagai penutup, mari kita ingat kembali bahwa dokumentasi sistem adalah cara untuk menggambarkan sistem agar lebih mudah dipahami, dianalisis, dan dikomunikasikan. Kita sudah membahas 4 teknik utama: narasi, bisnis proses diagram, flowchart, data flow diagram. Kita juga sudah bisa melihat manfaat, simbol, serta perbandingan dari masing-masing teknik. Ingatlah bahwa dokumentasi bukan hanya untuk formalitas, tetapi benar-benar menjadi panduan yang memudahkan semua pihak, mulai dari pengguna, auditor, hingga programmer. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua untuk materi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.